Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas review buku kelima Teori Sosiologi Klasik. Saya atas nama Fetri Klopo dengan NIM 20030300083, kelas C semester 2, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kita masuk pada inti pembahasan, yaitu aturan untuk pengamat fakta sosial. Aturan pertama dan paling dasar adalah mempertimbangkan fakta sosial sebagai benda. Pada prinsipnya dapat kita uraikan bahwa fakta-fakta sosial lebih cenderung untuk direpresentasikan secara objektif. Semakin mereka terlepas dari fakta-fakta individu yang dengannya mereka terwujud, sebuah persepsi indrawi memang lebih objektif yang lebih stabil tujuannya adalah untuk yang berkaitan. Ini karena syarat objektivitas apapun adalah keberadaan titik pandang tetap yang konstan, di mana representasi mungkin terkait dan yang memungkinkan sebuah yang variabel karena objektifnya dihilangkan. Jika satu-satunya referensi yang diberikan adalah variabel itu sendiri, maka terus berfluktuasi dalam hubungan satu sama lain. Tidak akan ada ukuran umum sama sekali, dan kami tidak memiliki cara untuk membedakan antara bagian dari tayangan yang bergantung pada apa yang eksternal dan bagian yang sama. Selama kehidupan sosial bergantung pada apa yang eksternal dan bagian yang mana, selama kehidupan sosial belum berhasil mengisolasi dirinya dan peristiwa-peristiwa tertentu yang mewujudkan agar bisa terbentuk secara terpisah, justru kesulitan inilah yang tetap ada. Karena peristiwa-peristiwa inilah yang tidak mengambil tampilan yang sama setiap saat atau dari satu momen ke momen lainnya, dan karena kehidupan sosial tidak dapat dipisahkan darinya, mereka mengkomunikasikan kepada karakter mereka yang berfluktuasi. Jadi ketika sosiolog berusaha menyelidiki urutan fakta sosial apapun, ia harus berusaha untuk mempertimbangkan dari sudut pandang di mana mereka menampilkan diri dalam isolasi diri manifestasi individual mereka. Berdasarkan prinsip inilah kita telah mempelajari solidaritas sosial. Di tempat lain, berbagai bentuk dan evolusinya melalui sistem aturan hukum di mana mereka diekspresikan. Dengan melalui sistem aturan hukum di mana mereka diekspresikan dengan cara lain yang sama, jika suatu upaya dilakukan untuk membedakan dan mengklasifikasikan berbagai jenis keluarga menurut deskripsi sastra yang diberikan oleh para pelancong dan terkadang oleh sejarawan. Jika kita mengambil sebagai dasar klasifikasi konstitusi hukum keluarga dan lebih khusus lagi hak suksesi, maka kita memilih kriteria objektif yang meskipun tidak sempurna, tidak akan mencegah banyak kesalahan. Jika kita bertujuan pada klasifikasi dan berbagai jenis kejahatan, upaya harus dilakukan untuk menyusun kembali berbagai cara hidup dan kebiasaan atau profesional yang populer di dunia kejahatan yang berbeda. Banyak jenis kriminologis akan didefinisikan karena ada bentuk organisasi. Kita masuk pada pembahasan berikut, yaitu aturan untuk membedakan normal dari patologis. Benar bahwa metodologi ideologis memberikan jalan keluar dari mistisisme ini, dan memang keinginan untuk melarikan diri darinya sebagian telah bertanggung jawab atas keberlangsungan metode ini. Para penganutnya pasti terlalu rasionalis untuk setuju bahwa perilaku manusia tidak membutuhkan bimbingan pemikiran refleksi. Namun mereka melihat dalam fenomena yang dianggap oleh mereka sendiri secara independen dari data subjektif apapun. Tidak ada yang bisa membenarkan mereka mengklasifikasikannya sesuai dengan nilai praktik mereka. Oleh karena itu,
tampaknya satu-satunya cara untuk menilai mereka adalah menghubungkan dengan beberapa konsep utama. Oleh karena itu, penggunaan pengertian untuk mengatur pengumpulan fakta daripada menurunkan pengertiannya darinya menjadi sangat diperlukan untuk sosiologi rasional maupun manapun. Saya ulangi, oleh karena itu penggunaan pengertian untuk mengatur pengumpulan fakta daripada menurunkan pengertiannya darinya menjadi sangat diperlukan untuk sosiologi rasional manapun. Oleh karena itu, penggunaan pengertian untuk mengatur pengumpulan fakta daripada menurunkan pengertiannya darinya. Tetapi kita tahu bahwa dalam kondisi ini, meskipun praktik telah direfleksikan, refleksi semacam itu tidak ilmiah. Kita masuk pada pembahasan yang berikut, aturan untuk konstitusi jenis sosial. Bagi para filsuf, kondisi ini dapat dihitung sekali dan untuk selamanya bagi seluruh umat manusia. Oleh karena itu, tampaknya rasional sosial hanya dapat menjadi objek filsafat abstrak yang samar-samar atau monograf deskriptif murni. Seorang ahli bernama Comte gagal mengenali keberadaan spesies sosial, sehingga dia pikir dia dapat menggambarkan kemajuan masyarakat manusia sebagai kemajuan satu orang yang idealnya terkait dengan semua modifikasi. Berturut-turut yang diamati di antara populasi yang terpisah. Jika hanya ada satu spesies sosial, masyarakat individu dapat berbeda satu sama lain hanya dalam tingkat sejauh mana mereka menunjukkan ciri-ciri penyusun spesies tunggal itu, dan menurut apakah mereka mengekspresikan kemanusiaan lebih atau kurang sempurna. Sebaliknya, jika ada tipe-tipe sosial yang secara kualitatif berbeda satu sama lain, akan sia-sia untuk mencoba menyandingkan karena seseorang tidak dapat menggabungkan bersama persis seperti segmen homogen yang berbentuk garis lurus geometris. Kita masuk pada pembahasan yang berikut, yaitu aturan untuk demonstrasi bukti sosiologis. John Stuart Mill menyatakan bahwa metode yang tepat adalah eksperimen, meskipun tidak dapat diterapkan pada sosiologi. Tetapi apa yang sudah cukup untuk melepaskan argumennya tentang sebagian besar otoritasnya adalah bahwa ia menerapkan secara setara pada fenomena biologis dan bahkan pada data fisika dan kimia yang paling kompleks. Tapi hari ini kita tidak perlu lagi menunjukkan bahwa kimia dan biologi hanya bisa menjadi ilmu eksperimental. Jadi tidak ada alasan mengapa kritiknya harus lebih didasarkan pada khusus sosiologi, karena fenomena sosial hanya dapat dibedakan dari fenomena lain berdasarkan kompleksitasnya yang lebih besar. Baik, terima kasih. Mungkin hanya ini saja pembahasan saya mengenai buku kelima teori sosiologi klasik. Kiranya apa yang saya presentasikan melalui video ini dapat bermanfaat bagi saudara-saudari sekalian. Terima kasih.